Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, sehingga pada detik ini kita masih bisa untuk bersua kembali dalam rangka tawasibil haqqi tawasibis sabr, dalam rangka saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Kemudian salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau merupakan panutan kita, teladan kita di dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam muqaddimah di atas tadi sudah kita dengar bahwasanya di akhir muqaddimah itu ada kalimat-kalimat yang banyak orang lain takut mendengarnya. Ada disebutkan di dalam akhir muqaddimah itu kullu bid'atin dhalalah wa kullu muhdatsat bid'atun. Bahwasanya segala hal yang diada-adakan di dalam agama itu disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kata bid'ah. Yang banyak orang yang alergi dengan kata bid'ah ini. Setiap perbuatan, amalan, ibadah yang tidak ada dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka dikategorikan ke dalam perkara bid'ah. Apa sih bid'ah itu? Bid'ah secara bahasa adalah bada'a wa huwa ibtida'u syai'i wa sana'ahu la an mithalin sabiqin. Bid'ah itu adalah bada'a. Bada'a itu menciptakan artinya. Ya. Allahu badi'us samawati wal ard. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Badi'. Jadi kata bid'ah itu diambil dari kata bada'a, ya. Artinya adalah ibtida'u syai', ya. Permulaan sesuatu, itu artinya. Wa sana'ahu la an mithalin sabiqin, yaitu dia melakukan, membuat tidak melalui contoh sebelumnya. Seseorang yang melakukan perbuatan atau membuat satu bentuk ibadah yang tidak sesuai dengan contoh sebelumnya, itu dikatakan bid'ah. Wa ihdatsu syai'in lam yakun lahu min qabli khalqin wala dzikrin. Yaitu perkara baru, ya, ihdaats itu adalah sesuatu yang baru.
Makanya kalau dikatakan hadithiyah itu namanya kontemporer, ya. Hadithiyah itu adalah kontemporer, itu dikatakan sesuatu yang baru, ya. Makanya bid'ah itu adalah ihdatsu syai', ya, yaitu perkara baru di dalam sesuatu lam yakun lahu min qabli khalqin wala dzikrin, yang tidak ada dibuat, ya, sebelumnya. Maksudnya tidak ada dibuat oleh Nabi, tidak dibuat oleh sahabat, ya, tidak ada dicontohkan dan tidak pula disebutkan, ya. Makanya ada bid'ah itu, ada bid'ah fi'liyah, ada bid'ah qauliyah, ya. Ada perkara baru yang berkaitan dengan agama, ya, dengan syariat. Ada bentuknya bid'ah itu di dalam amaliyah, ya, seperti sholat misalnya, ya, seperti puasa, zakat, haji. Ini adalah amalan-amalan yang ada syariatnya. Nah, ketika kita melakukan tindakan tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi, maka itu dikategorikan perkara baru di dalam agama. Ada pula di dalam ucapan, wala dzikrin, ya, ucapan, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita agar meniru apa yang dia ucapkan atau mengucapkan apa yang dia ucapkan, ya. Maka ketika kita melakukan salah satu bentuk ritual ibadah dalam bentuk ucapan, ya, di luar dari apa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu dikategorikan perkara baru di dalam agama, ya. Misalnya Rasulullah memerintahkan kita untuk bersolawat, ya, perbanyaklah solawat kepadaku, kata Nabi, ya. Kemudian solawat apa yang diperintahkan oleh Nabi di sini? Itu solawat Ibrahimiyah. Itu yang ada contohnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu, ya. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini yang diperintahkan. Ketika ada orang yang mengucapkan solawat nariyah, solawat badar, ya, ini berarti dalam tanda kutip, ya, termasuk perkara baru di dalam agama. Ya, bid'ah, ya, secara bahasa kalau dilihat di dalam kamus, ya, kamus misalnya kamus Lisanul Arab. Kamus Lisanul Arab itu adalah kamus kamus terbesar dunia, ya. Akbarul ajaim fil alam, ya. Akbarul majaim fil alam. Jadi akbarul majaim fil alam ini adalah kamus terbesar di dunia, ya. Begini banyaknya, berjilid-jilid, ya. Itu kamus Lisanul Arab. Kalau dilihat di dalam kamus Lisanul Arab ini arti bid'ah itu adalah khilafus sunnah, ya. Semua yang menyelisihi sunnah itu bid'ah, ya. Makanya kadang orang kalau belum sesuai amalannya dengan sunnah, kalau dikatakan bid'ah seperti cacing kepanasan, ya. Menggeliat dia, wah ini salah katanya. Padahal yang ngomong itu bukan kita, ya. Itu yang ngomong adalah Rasulullah SAW. Kullu muhdatsat bid'atun. Semua yang diada-adakan dalam agama bid'ah. Datang orang mengatakan, dikit-dikit bid'ah, lu tuh pakai bid'ah juga katanya. Buktinya lu pakai mic katanya. Zaman Nabi kan nggak ada katanya. Arti bid'ah itu bukan semua yang tidak ada di zaman Nabi lantas dikatakan bid'ah hari ini. Yang dikatakan bid'ah itu hubungannya dengan syariat, dengan agama, ya. Karena kalau masalah duniawi itu tidak ada urusan oleh Nabi, ya. Nabi tidak diutus untuk mengurus masalah duniawi, tidak, ya. Masalah peraturan berlalu lintas itu mah urusan kita, bukan urusan Nabi, ya. Bagaimana enaknya kalau dibuat joknya seperti ini, kendaraan ini sepertinya lebih enak, itu urusan kita, bukan urusan Nabi gitu. Bagaimana suara bisa tersampaikan dengan jarak yang jauh, itu urusan kita, ya. Jadi ada sebagian orang beralasan, ya, segala sesuatu yang tidak ada zaman Nabi itu bid'ah semuanya katanya. Ya, dikategorikan bid'ah, ya, itu adalah berkaitan dengan urusan syariat. Baik. Wal bid'atu fil istilahi syar'i, bid'ah menurut istilah syariat adalah kullu i'tiqadin au qaulin au fi'lin au
au tarki ta'abbudin ta'abbudin bihi lillahi ta'ala wa laisa fi syar'i ma yadullu ala masyru'iyatihi. Yang dikatakan bid'ah secara istilah syariat adalah setiap keyakinan atau ucapan atau perbuatan atau meninggalkan sesuatu untuk beribadah dengannya kepada Allah, meninggalkan sesuatu untuk beribadah dengannya kepada Allah. Walaisa fi syar'i, dan tidak ada di dalam syariat satu dalil pun yang mensyariatkannya. Ya, baik di dalam perkara akidah atau di dalam perkara ibadah, yang jelasnya itu ya. Jadi segala sesuatu yang tidak ada syariat menganjurkan untuk dilakukan hal tersebut, maka itu dalam dikategorikan bid'ah. Ya. Misalnya saja kalau di dalam praktek keseharian itu, kalau di dalam sunnah Rasul itu kan setelah kita salam dari sholat wajib itu kan kita diperintahkan untuk beristighfar. Ya. Ini bid'ah qauliyah ini. Kita dianjurkan untuk beristighfar. Bagaimana cara beristighfar itu? Ya, sebagian orang mengatakan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa, disambung sama dia, padahal ini nggak ada contohnya nih. Nabi tidak pernah melafazkan itu. Loh kok bisa tahu? Ya dari hadis-hadisnya dong. Jangan hanya kita bisa saja beristighfar itu semau kita. Istighfar saja ada tuntunannya. Disebutkan oleh Imam Al-Auza'i ya, bahwasanya cara istighfar Nabi SAW ketika beliau ditanya bagaimana istighfar Nabi setelah sholat, dia mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nggak usah pada merepot-repotkan gitu. Karena perkara bid'ah itu adalah perkara yang merepotkan kita sendiri. Kita diperintahkan hanya untuk beristighfar saja, astaghfirullah kalimatnya kita tambah alladzi la ilaha illa. Kan ini kan menambah-nambah namanya. Ya tapi kan baik. Ya, yang baik itu harus benar. Ya, ini harus kita cermati. Masih banyak contoh-contoh yang lain di dalam keseharian kita. Tayyib. Bid'ah itu ya terbagi kepada 3 bahagian. Ya, bid'ah terbagi kepada 3 bahagian. Ya, yang pertama itu adalah bid'ah i'tiqadiyah namanya. Bid'ah di dalam i'tiqad, bid'ah di dalam keyakinan ya. Wahia i'tiqadu khilafi ma akhbarallahu bihi wa akhbara bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah i'tiqadiyah ini adalah ya, itu bid'ah di dalam keyakinan yang menyelisihi apa yang telah dikabarkan Allah Subhanahu wa taala dengannya dan apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masalah keyakinan, masalah iman saja pun bisa ada bid'ah di dalamnya. Ya. Kalau kita meyakini di luar apa yang pernah dikabarkan oleh Rasul, dikabarkan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim, Rasul dalam hadis-hadisnya yang sahih. Ya, kita meyakini selain dari apa yang dikabarkan itu, berarti kita sudah melakukan bid'ah di dalam keyakinan. Ya. Misalnya saja, ya, ini contoh ini akan berulang kalau bicara tentang tauhid, memang terus berulang. Misalnya, kalau Allah katakan dia di atas, nggak usah dibantah. Kenapa? Ya nanti jadi bid'ah keyakinannya. Allah di atas Ar-Rahman alal arsyish tawa. Lantas dibantah. Wah nggak bisa. Kalau Allah di atas berarti sama dengan makhluk dong, bisa ditunjuk katanya. Allah nggak bisa ditunjuk katanya. Ya. Kalau ditunjuk seperti ini ya nggak apa-apa, nggak bakalan bengkok tangan kita gini. Ya, nggak usah khawatir nunjuk Allah di atas. Ya udah nggak apa-apa gitu. Yang nggak bisa itu dilihat dengan kasat mata hari ini nggak bisa. Kalau ditunjuk nggak apa-apa. Oh berarti Allah punya arah dong. Lah, yang bicara itu kan Allah gitu. Kita menyelisihi apa yang diberitakan Allah, berarti kita bid'ah di dalam keyakinan. Ya. Dikatakanlah Allah itu tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah, ya, jauh tidak berantara, dekat tidak bersentuhan. Ini
Siapapun, profesor, doktor manapun, bingung dia mau memikirkan itu. Gimana memikirkannya? Ya. Dikumpulkan semua doktor, profesor sekalipun, dia bingung, ini gimana maksudnya ya gitu. Ya. Yang real gitu loh. Berkeyakinan itu yang real. Cukuplah kita meyakini apa yang dikabarkan Allah dan apa yang diberitakan oleh Rasul. Udah selesai. Kan tidak ada harus kita tanya, ya. Istilahnya kalau Rasul mengabarkan kepada kita tentang perihal surga, perihal neraka misalnya, Allah juga beritakan dalam Al-Qur'an misalnya. Kan tidak perlu kita mengorek-ngorek, mencari berita kebenarannya, enggak perlu gitu. Diimani saja. Ya. Bagaimana Allah mengabarkan tentang dirinya, ya cukup diimani. Ya, kita tidak perlu ada bantahan di situ. Nah, makanya terjadilah bid'ah di dalam keyakinan ini tadi. Wa min amsilati hadhil bid'ah, di antara contoh bid'ah i'tiqadiyah ini katanya, contohnya adalah bid'atut tamtsil aw ta'til. Bid'ah di dalam menyerupakan Allah dengan makhluk. Memisal-misalkan Allah dengan makhluk. Kita punya keyakinan bahwasanya Allah di atas aras, beristiwa di atas aras. Ya, nanti kita bahas istiwa itu apa. Orang bilang, "Loh, kamu ini berarti menyerupakan Allah dengan makhluk loh." Karena dia menganggap bahwasanya Allah itu butuh kepada arasnya. Akhirnya dia katakan berarti Allah butuh kepada makhluk. Antum samakan berarti Allah dengan makhluk. Ini menurut mereka gitu. Bahkan kita dituduh sebagai musyabbihah. Ketika kita meyakini bahwasanya Allah itu memiliki wajah, itu Allah sendiri yang ngasih tahu, ya. Kullu syai'in halik illa wajhuh, segala sesuatunya akan binasa melainkan wajah Allah. Itu Allah yang ngasih tahu. Ya. Bahwasanya Allah punya wajah. Lantas mereka yang tidak meyakini itu, ya, mereka katakan kamu sudah menjadi orang-orang yang musyabbihah, yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya. Sebenarnya yang punya pemikiran menyerupakan Allah dengan makhluk bukan kita yang dituduhnya, dia sendiri yang sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita kan tidak mengatakan wajah Allah itu seperti wajah, bukan, tidak. Dia karena khawatirnya akan hal menyerupakan itu, dia sendiri sudah menyerupakan sebenarnya. Ya kan? Dia kan memikirkan wajah Allah tuh hidungnya begini, matanya begini. Itu bayangan dia begitu. Orang itu sendirilah yang menjadi musyabbihah sebenarnya. Nah, dimirip-miripkannya dengan ini, disama-samakannya gitu. Dimisal-misalkan sama dia. Ya. Mereka inilah yang bid'ah di dalam akidah. Kita kan tidak menyerupakan, tapi meyakini boleh. Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah meletakkan kakinya di neraka gitu. Dalam hadis yang sahih, ya, itu perlu diimani saja. Bukan berarti kita menyerupakan, oh berarti tangan Allah tuh begini, kan tidak. Justru mereka yang khawatir itulah yang sudah menyerupakan Allah dengan makhluk, karena di dalam bayangan dia, wah berarti sama dengan makhluk nih. Nah, kan begitu. Tidak bisa. Allah tidak serupa dengannya sesuatu apapun. Laisa kamitslihi syai'. Ya. Jadi orang-orang itulah yang sebenarnya setelah menyerupakan Allah itu dengan makhluk, ya, memisal-misalkan. Ya. Wa bid'atu nafyil qadar awil qawli bil jabar, ya. Ya. Atau bid'ah menafikan qadar, takdir, ya. Ini bid'ah orang qadariyah ini, ya. Mereka yang tidak percaya sama takdir itu orang-orang qadariyah, ya. Mereka sebenarnya sudah melakukan perbuatan bid'ah di dalam keyakinan mereka. Nah, ini namanya bid'ah i'tiqadiyah itu. Ya. Wal ibtida' bi istimali ilmil kalam wal i'tibadi 'ala al-aqlil bashari. Kemudian bid'ah itu, ya, berkembangnya bid'ah i'tiqadiyah ini adalah dengan menggunakan ilmu kalam. Ilmu kalam atau ilmu-ilmu filsafat, ya. Yaitu menyandarkan segala sesuatunya kepada akal manusia. Makanya mereka yang bid'ah di dalam i'tiqadiyah itu, mereka segala sesuatunya berkaitan dengan keyakinan, dia harus sesuai dengan akalnya, masuk akal, kalau enggak ditolak gitu. Ya, ini ilmu filsafat namanya dia, ilmu filsafat. Ya. Ketika tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan, ini nggak bisa, ini ditolak. Ini namanya
Mu'attilah ya, orang-orang yang menolak segala sesuatu yang tidak sesuai dengan akalnya. Ya. Makanya mereka coba untuk melogikakan sedemikian rupa, akhirnya membingungkan. Coba bayangkan, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah. Ya. Jauh tidak berantara, dekat tidak bersentuhan. Karena bingung kita. Makanya orang-orang yang belajar tasawuf, ya, 1 tahun belajar, pulang-pulang udah ketawa sendiri aja itu. Karena dia tidak menemukan yang dia cari. Ya. Biasanya dia akan ketawa-ketawa sendiri dia. Nah, udah mulai kayak apa namanya? Ya, ada yang mendampingi, kadang udah ngomong-ngomong sendiri. Ya, gila enggak? Dia bisa diajak bicara, dialog bisa. Ya, tapi mata sudah mulai merah. Ya. Amalan-amalan yang rutin dia lakukan, yang zikir-zikir bid'ah, ya, amalan-amalan bid'ah yang diada-adakan, yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Baca zikir ini sekian ribu kali, kamu akan bisa jalan di atas air, segala macam. Ya. Ini yang disebut dengan i'tiqad, bid'ah i'tiqadiyah itu. Ya. Makanya ketika mereka berusaha untuk mencari sesuatu, ya, dengan akal mereka itu tidak akan pernah menemukan. Coba kalau kita mencari Tuhan kita cari Tuhan kita tapi dengan dalil, kita kembali kepada dalil, insya Allah ketemu. Ya, ketemu. Ya, kita kan tidak perlu bertemu dengan Allah di dunia ini, tapi nanti di akhirat kita akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ketika orang berbicara tentang i'tiqad, keyakinan, kalau dia bicara dengan logikanya, ya tidak masuk akal semua. Ya, semuanya tidak bisa diterima akalnya. Ya, di sini disebutkan, ya, di dalam kitab Al-Fath Al-I'tisam, ya, di dalam bab i'tiqad itu Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan ba'da dzikrihi li ba'dil umur allati uhdithat, ya, wa adrakaha ba'dus salaf, ya, ishtadda inkarus salaf lidzalika ka Abi Hanifah wa Abi Yusuf wa Syafi'i wa kalamuhum fi dhammi ahli al-kalami masyhurun. Bahwasanya dalam kitab tersebut disebutkan, ya, setelah dia menyebutkan beberapa permasalahan yang baru, yang sifatnya kontemporer, ya, sifatnya terkini begitu, ya, itu ditemuinya ucapan-ucapan sebahagian orang-orang salafus saleh terdahulu, ya. Mereka itu sangat keras sekali mengingkari, ya, ahlul kalam, mengingkari orang-orang filosof, ya, filsafat Yunani. Mereka banyak sekali mengingkari. Di antaranya adalah Abu Hanifah, ya, Imam Abu Hanifah, kemudian Abu Yusuf, kemudian Imam Asy-Syafi'i. Ya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan dalam perkataannya sangat masyhur sekali, kalau ketemu dengan orang-orang filsafat itu hukumannya apa mau dibuat? Hukumannya katanya, ya, dilepas dia punya pakaian, ditampar pakai sandal. Penghinaan. Ya. Imam Syafi'i sangat membenci sekali ilmu-ilmu filsafat itu, karena bertolak belakang dengan ajaran agama. Ya. Karena mereka kalau nggak sesuai dengan akal mereka, mereka buang gitu, mereka tolak gitu. Susahnya kan begitu. Ya. Kemudian bentuk yang kedua, ya, tadi kan bid'ah i'tiqadiyah. Bentuk yang kedua adalah bid'ah amaliyah. Bid'ah di dalam amalan. Ya. Wahia at-ta'abbudu lillahi bi ghairi ma syuri'a atau bi ghairi ma syara'a, ya, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Ya. Nah, inilah dikatakan bid'ah. Itu bukan masalah teknologi, ya. Jangan pula pas mau azan dimatikan. Loh, kok dimatikan, Pak? Itu kan bid'ah. Nah, ini ada di YouTube, ya. Anak hanya mengulangi aja ini. Konyol sekali bapak itu memang. Ya, enggak tahu dia bid'ah itu apa. Bid'ah itu bukan teknologi, ya. Disuruh naik onta kita ke Arab. Udah tuh, kalau kamu bicara bid'ah, naik onta aja kamu ke Arab. Oh, kok pakai onta? Naik pesawat tuh wajib loh hukumnya. Loh, wajib? Ini ustaznya bisa mewajibkan katanya. Lah iya, kalau kita menggunakan kaidah agama kita, naik pesawat tuh wajib, bukan naik onta yang wajib. Ya. Dari mana sisinya itu? Ada istilah dalam agama kita, ada kaidahnya, ya.
segala sesuatu itu kalau bukan dengan yang ini tidak tercapai kewajiban itu, maka ini menjadi wajib begitu. Ya, sesuatu tersebut kalau bukanlah dengan itu tercapainya satu kewajiban yang mau dilakukan, maka ini hukumnya wajib. Bisa dipahami itu ya? Ini menunjukkan bahwasanya ya, pesawat itu kita kan ingin melakukan kewajiban, misalnya haji gitu. Sebagian ulama umroh itu pun mengatakan, sebagian ulama itu wajib hukumnya. Ya, wa atimul hajja wal umrata, dalam ayat kan begitu, wa atimul hajja wal umrata, tunaikanlah dua kewajiban, kalau nggak haji umroh. Makanya sebagian ulama mengatakan umroh pun wajib hukumnya. Ya, ini sebagian ulama ya. Paling tidak kata para ulama itu sunnah muakkadah, sunnah yang ditegaskan. Kita terlepas dari itu. Bicara tentang pesawat tadi misalnya, pesawat itu hukumnya menjadi wajib. Tidak mungkin kita melaksanakan haji itu tanpa pesawat hari ini, nggak mungkin ya onta no. Yang dikategorikan bid'ah itu ya, itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan amaliyah di dalam perkara ibadah. Ya ini ya. Tayyib. Wadzalika bi ihdathi ibadatin lam tusyra'. Ya. Hal itu adalah dengan mengada-adakan ibadah, dengan membuat-buat ibadah ya yang tidak disyariatkan. Ya. Sebenarnya syariatnya nggak ada tapi dilakukan. Nah, ini yang dikatakan bid'ah tadi. Ya. Au azyadatu awin naqsu fi ibadatin masyru'atin, atau barangkali ibadah itu disyariatkan, ada dalilnya, tapi kita menguranginya atau menambahnya, itu masuk bid'ah juga. Apalagi kalau memang tidak ada syariatnya sama sekali ya, mulai dari A sampai Z itu bid'ah semua misalnya, karena nggak ada syariatnya. Ini jelas-jelas ada syariatnya misalnya, ada dalilnya, kita melakukan ini ada dalilnya, tapi kita tambah, ini itu bid'ah juga. Atau barangkali kita kurangi misalnya, ya itu bid'ah juga begitu. Ya. Misalnya seperti zikir tadi habis sholat, kita diperintahkan untuk beristighfar, kita tambah istighfar tersebut dengan astaghfirullahalazim. Al-azimnya ini bid'ah, tidak terdapat di dalam hadis begitu. Oh, barangkali pas istighfarnya astaghfirullah, tapi pas dia membaca subhanallahnya itu cukup 30 saja dilakukan, nggak 33 gitu. Itu pun bid'ah juga jadinya. Baik menambahi ataupun mengurangi dalam satu syariat yang disyariatkan, satu ibadah yang disyariatkan, maka itu adalah kategori bid'ah juga. Ya, seperti itu. Awil ityan bil ibadati ala sifatil muhdatsa, atau barangkali melakukan ibadah dengan cara yang baru, dengan cara baru, ya. Dengan cara baru. Rasul memerintahkan kita untuk memperbanyak tahlil, tahmid, takbir dan tasbih. Ini diperintahkan. Tapi bagaimana cara bertahlil? Apakah kalimat la ilaha illallah itu diulang beribu kali? Ya. Salah gitu loh. Tidak ada contohnya. Nabi pernah nggak melakukan itu? Enggak. Sahabat enggak juga. Makanya masuklah dia ke dalam perkara yang diada-adakan di dalam syariat seperti itu. Orang kan kalau melihatnya kan bukan dari sini, ini kan baik. Nah, semuanya begitu, alasannya ini kan baik. Ini kan mendekatkan diri kepada Allah. Allah tidak akan mau dekat dengan perkara yang tidak diperintahkannya. Ya. Jangan kita anggap Allah itu dekat dengan kita karena kita melakukan sesuatu ibadah tapi yang kita buat-buat sendiri. Ya. Au al-muwadhabatu ala ibadatin masyru'atin fi waqtin muayyanin, atau barangkali melakukan ibadah yang disyariatkan pada waktu-waktu tertentu. Itu bid'ah juga. Waktu-waktu tertentu aja. Karena membuat waktu itu harus Allah dan Rasulnya, bukan kita gitu. Ya. Jadi tidak boleh kita tentukan waktu untuk beribadah itu sendiri, harus ada syariatnya juga. Makanya sholat zuhur nggak boleh dilakukan di sholat asar, kecuali kalau jamak qashar, ya, jamak takhir misalnya, atau jamak takdim gitu. Pada dasarnya kalau kita mukim, saya sholat asar dulu lah, nanti sholat zuhur belakangan, nggak bisa. Waktunya sudah ditentukan gitu. Ya, walaupun nggak pernah terjadi, ya. Nah, ini
harus ada ketentuan dari Allah dan Rasulnya kalau untuk menentukan waktu, ya. Ma'annahu lam yarid dalilun syar'iyyun ala masyru'iyyatiha fi hadzal waqt, ya. Di samping itu tidak ada dalil syariat yang menentukan waktu untuk ibadah tersebut, ya. Itu yang disebut dengan bid'ah amaliyah itu tadi, ya. Di antara contoh bid'ah amaliyah itu, ya, bid'ah dalam perbuatan itu adalah, ya, al-bina'u 'alal kubur, ya, membangun kuburan. Ya, ini memang sudah kita bahas juga waktu sebelumnya, ini ada menyinggung tentang membangun kuburan. Oh, kok kategorikan bid'ah? Iya. Karena mereka menganggap bahwasanya, ya, membangun kuburan itu adalah sesuatu yang disyariatkan. Padahal tidak, bahkan dilarang, ya, dilarang untuk membangun kuburan tersebut. Ya, banyak dalil-dalil hadis yang menjelaskan hal itu. Kemudian ad-du'a indaha, kemudian berdoa di sisi kuburan, ya. Berdoa di sisi kuburan, melainkan pada waktu-waktu tertentu yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Misalnya habis memakamkan orang, menguburkan orang. Nah, kita kan biasanya mari kita mendoakan saudara kita, ya. Dianjurkan oleh Nabi untuk mendoakan saudara kita yang baru saja dimakamkan. Itu memang iya, berdoa kita untuk mendoakan beliau. Selepas itu sudah tidak ada lagi boleh berdoa di sisi kuburan, ya. Nggak boleh datang kita mendoakan, saya mau ziarah dulu ke kuburan ayah saya, mau doakannya. Nggak perlu ke sisi kuburan berdoanya, karena kuburan itu bukan tempat ibadah. Karena doa itu adalah ibadah. Nah, cukup kita dari rumah saja, dari masjid kita doakan orang-orang tua kita, kan begitu, ya. Makanya ketika ada orang datang ke kuburan berdoa di situ, dia sudah melakukan ritual ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa bina'ul masajid 'alaiha, dan membangun masjid di atas kuburan. Kalau tepatnya bukan memang kuburan di bawah masjid kita misalnya, bukan, tapi di area pemakaman, ya. Boleh jadi masjidnya lebih awal dibangun, baru ada kuburan di sekelilingnya. Atau barangkali memang itu tanah wakaf untuk kuburan, tapi karena ada sisa dibangun buat masjid. Itu sama hukumnya itu, nggak ada perbedaannya itu, ya. Makanya kenapa kok itu dilarang oleh Rasul? Karena khawatirnya Rasul terhadap kita, jangan-jangan terjadi penyembahan terhadap kuburan. Itu sebenarnya dikhawatirkan oleh Nabi kita, ya. Tidak boleh kita berdoa di sisi kuburan. Karena apa? Karena khawatir kita jadikan benda mati ini sebagai wasilah doa kita kepada Allah. Makanya itu ditutup, saddu dzari'ah namanya. Jadi larangan-larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan pemakaman, kuburan, segala macam, yang ini sebenarnya saddu dzari'ah namanya. Saddu dzari'ah itu adalah menutup semua celah terjadinya penyimpangan-penyimpangan, ya. Makanya orang-orang ahlul kitab dulu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu al-yahuda wan nasara. Kenapa mereka dilaknat Allah? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena mereka sudah menjadikan kuburan para nabi mereka itu sebagai masjid. Masjid itu kan tempat ibadah. Masjid itu tempat sujud. Kalau musola tempat sholat, ya, tempat ibadah. Jadi jangan jadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah, baik berdoa, ya, ataupun zikir, membaca ini, membaca itu. Jangan lakukan, karena itu bukan tempat ibadah. Nah, itu adalah sesuatu yang dilarang. Pernah beberapa pertemuan yang lampau itu pernah kita sampaikan ada hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahwasanya la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan. Kenapa sebenarnya kok Nabi melarang kita menjadikan rumah sebagai kuburan? Karena memang kuburan bukan tempat ibadah. Makanya dikatakan Nabi sallu fi, salatlah kalian padanya, pada rumah itu. Kenapa? Karena ketika kita melakukan ibadah di kuburan itu tidak boleh. Makanya jangan jadikan rumah kita sebagai kuburan. Salatlah di situ, bacalah Al-Qur'an, berzikirlah di sana, gitu. Jadi kalau rumah itu tidak pernah dibuat tempat sholat, tidak pernah dibuat tempat beribadah yang lain seperti baca Al-Quran, berzikir, persis seperti kuburan. Itulah dia, ya. Taib.
Kemudian apa lagi? Al-a'yad wal ihtifalat al-muhdatsah allati yata'abbadu lillahi ta'ala biha. Atau barangkali hari raya tertentu, ya. Jangan dilakukan. Hari raya umat Islam itu hanya 2 saja dalam setahun. Hanya 2. Hari raya apa itu? Idul Fitri dan Idul Adha. Cuma ini saja. Hari raya mingguan ada Jumat. Ya. Itu mingguannya, ya. Pekanan istilahnya. Ini tidak banyak kali hari raya kita. Ya. Kenapa kok dikategorikan para ulama ini adalah bid'ah di dalam perbuatan? Karena semuanya identik kepada penghambaan diri atau peribadatan kepada Allah. Bayangkan 1 Muharram diperingati, ya. Nanti di bulan Ramadan nanti ada nuzul Quran diperingati. Kok kayaknya semuanya jadi hari raya begitu, ya? Makanya ini dicegah. Kenapa? Karena hari raya itu jangan dibuat sendiri. Itu Allah yang menentukan. Nabi tidak pernah memperingati 1 Muharram, nggak ada. Hanya puasa di situ dianjurkan beliau. Ya, puasa. Ya. Puasa bukan berarti itu dijadikan hari raya. Ini tidak. Ini malah dijadikan untuk diperingati, membuat acara ini segala macam. Menjadi hari raya. Hari raya tahunan nambah hari rayanya. Ya. Tanggal 1 Muharram, hari raya besar umat Islam. Ini dari mana ceritanya gitu? Ya. Nah, itu termasuk dalam kategori mengada-ngada di dalam agama. Tayyib. Kemudian bentuk yang ketiga, ya. Bagian yang ketiga adalah bid'atut tarqi. Bid'ah di dalam meninggalkan sesuatu. Nah, itu. Gimana bentuknya itu? Wahiyya tarkul mubah au tarku ma talaba fi'lahu ta'abbudan. Ya. Yaitu meninggalkan sesuatu yang mubah atau meninggalkan, ya, sesuatu yang dia diharuskan melakukan perbuatan itu untuk beribadah kepada Allah. Tapi dia tinggalkan, maka masuk jugalah perkara bid'ah di dalamnya. Ya. Misalnya, ya, saya makan daging kan mubah hukumnya. Nah, mubah hukumnya, bukan diwajibkan, bukan disunahkan, tapi mubah. Makan daging hewan yang halal dikonsumsi dagingnya. Itu mubah sifatnya. Tapi datang kita, saya demi untuk sholat malam biar lancar, saya kurangi makan daging. Ini bid'ah namanya nih. Ya. Atau biar khusyuk saya, ya, beribadah selama 40 hari dalam kelambu misalnya, saya tidak makan yang berdarah, nggak makan daging, ya kan, makannya sayur bening, ya. Ini bid'ah namanya nih, bid'atut tark namanya, bid'ah di dalam meninggalkan padahal dalam rangka beribadah kepada Allah. Ini tidak boleh, ya. Karena teringat anak dulu nenek sendiri begitu, ya. Nah, pergi dia berdiam diri ke satu tempat, nanti berdiam di sana di dalam kamar sendiri, ya, tidak boleh makan yang berdarah. Ini tujuannya apa? Biar lebih khusyuk, tidak berat tubuh kita untuk beribadah, bangun malam dan lain sebagainya. Nah, ini dikategorikan oleh para ulama bid'atut tarki, bid'ah di dalam meninggalkan perkara yang mubah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bid'ah juga. Ya. Padahal kalau meninggalkan yang mubah ya biasa-biasalah dipikir. Rupanya bukan. Karena apa? Karena ada kaitannya dengan beribadah kepada Allah. Kalau dia meninggalkan sesuatu yang mubah tapi karena untuk mengantisipasi penyakit, enggak apa-apa. Itu enggak ada hubungannya, ya. Wah, ini kalau saya makan daging-daging ini kolesterol saya naik ini. Ah, saya tinggalkan, enggak apa-apa. Itu malah bagus, ya. Tapi kalau saya makan daging-daging ini saya agak berat, saya bangun malam jadi, ini nggak boleh. Jangan alasannya karena untuk beribadah itu begitu, meninggalkan perkara yang mubah itu jatuh ke dalam perkara yang bid'ah juga, yang mengada-ngada di dalam agama. Jangan hubungkan antara yang mubah tadi, ya, untuk beribadah, jangan. Meninggalkan yang mubah itu untuk beribadah, jangan. Ya. Tapi kalau demi kesehatan seperti tadi, ya dokter menganjurkan kita, ya Pak, kurangilah Pak makan daging Pak, ya, makan yang protein, ya,
kurangi. Karena apa? Bapak kolesterolnya sudah tinggi, asam urat, ya. Ini jantung juga sedikit bermasalah, kurangi Pak. Ya. Nah itu nggak apa-apa. Padahal mubah sebenarnya kita makan kan, tapi untuk menjaga kesehatan ini kan masalah, bukan masalah peribadatan. Itu dibolehkan. Tapi kalau ada kaitannya dengan ibadah, maka tidak diperbolehkan. Jangan konsumsi ini, jangan konsumsi ini, biar lebih ringan kita untuk bangun malam, lebih lancar kita beribadahnya. Tinggalkan yang mubah gitu, jangan. Ini termasuk dalam kategori bid'ah itu sendiri. Tayyib. Waqad waradat, ya. Waqad waradat adillatun katsiratun tadullu ala tahrimil bid'ah wa taghliti ala mubtadi'iha wa fa'iliha. Banyak sekali dalil-dalil, ya, yang mengharamkan perbuatan bid'ah ini, ya, dan ancaman terhadap pelaku bid'ah itu tersebut. Ya. Ya. Di antaranya kan di dalam muqaddimah yang kita bacakan tadi, kullu bid'ah dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ini kan ancaman namanya ini, ya, ancaman. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dalilnya dalam surat Asy-Syura ayat ke-21, apa kata Allah? Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihillah. Ya. Apakah mereka itu memiliki sekutu-sekutu? Memiliki sekutu yang membuat syariat untuk mereka di dalam agama. Nah, ini dalam agama, ya, membuat syariat untuk mereka di dalam agama, malam ya'zan bihillah, yang Allah sendiri tidak mengizinkannya. Ya. Ini masalahnya ustadznya yang membuat syariatnya. Nah, coba rutinkan, ya, membaca zikir-zikir yang diajar. Kalau dia coba baca sekian ribu kali, kamu akan sukses. Nah, ini kan mereka sendiri yang buat gitu, ya. Makanya Allah ini dalam teksnya itu bentuknya bertanya. Sebenarnya ini tidak butuh jawaban. Ini adalah, ya, larangan sebenarnya, ya. Ya, istifham litahrim sebenarnya. Istifham di sini adalah untuk pengharaman, ya. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka itu memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat untuk mereka di dalam agama? Nah, dalam agama kan, bukan di dalam masalah duniawi gitu, ya. Dalam masalah agama yang Allah sendiri tidak mengizinkannya, tidak memberikan izin sama sekali. Yang Allah berikan izin kan para nabi boleh membuat syariat, seperti Nabi Muhammad SAW. Itu memang sudah diizinkan Allah. Ini siapa kita? Nabi juga bukan, ya. Nabi pun sudah tidak ada lagi, apalagi Rasul. Nah, dibuat pula syariat baru. Nah, ini, ya. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi khutbatihi. Nabi pernah berbicara ketika khutbah, katanya. Amma ba'du. Adapun setelah itu, kata Nabi, fa inna khairal hadithi kitabullah. Ya. Maka sesungguhnya sebaik-baik ucapan itu adalah kitabullah, ya. Wa khairul hadyi hadyu Muhammadin SAW, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara, kata Nabi, dalam agama ini adalah yang diada-adakan. Seburuk-buruk perkara dalam agama ini adalah yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat, ya. Rawahu Muslim. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Kemudian diriwayatkan juga dari Al-Irbad bin Sariyah. Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ya. Bahwasanya dia bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Ambillah sunnahku dan sunnah khalifah yang terbimbing dan mendapat petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid, maka gigitlah petunjuk tersebut dengan geraham-geraham kalian. Pegang dia. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Ini dia, ya. Dan jauhilah muhdatsat al umur. Jauhilah perkara-perkara baru. Ya, perkara-perkara baru, ya. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena segala perkara baru itu adalah bid'ah. Ini dijelaskan oleh Nabi lagi, ya. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, ya. Wa ma rawathu ummul mukminin Aisyah, ya.
radhiyallahu anha. Satu hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi SAW, dan Nabi SAW qala, beliau bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada fi amrina hadza, di dalam urusan kami. Nabi urusannya apa? Agama. Bukan bercocok tanam, bukan jadi petani, jadi tukang, jadi insinyur, bukan. Urusan Nabi itu dalam perkara agama. Jadi man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami ini, ya, kita kan bisa membayangkan Nabi itu diutus untuk apa? Untuk agama, ya. Malaisa minhu, yang tidak ada darinya dari agama itu, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Ya, di sini. Satu hadis lagi ya kita sampaikan. Riwayat Imam Muslim juga, riwayat Imam Muslim yang lain disebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amal tidak ada urusan kami di dalamnya, tidak ada perintah kami di dalamnya, kata Nabi, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Ini udah jelas nih, dua hadis di bawah ini itu sangat jelas sekali maksud perkara yang diada-adakan dalam kehidupan kita itu adalah kaitannya dengan agama, bukan dengan teknologi, ya. Ini sekali lagi kita ingatkan, bukan dengan teknologi sebagaimana sebagian orang mengatakan mikrofon ini bid'ah, mobil bid'ah, sepeda motor bid'ah, pesawat bid'ah. Ya. Akhirnya apa dia bilang? Lu tuh yang bid'ah, katanya. Marah dia jadinya kan? Nah, karena bingung sendiri dia. Nah, padahal dia sendiri tidak memahami konteks bid'ah itu kemana gitu. Bid'ah itu hanya berkisar di dalam perkara agama. Sudah azan? Baik, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan saat ini. Naktafi bihadzal qadar. Naftatimil hamdalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.